sepanjang tahun ini. Dan tidak ditakdirkan mati di tahun ini. Kalau seandainya ditakdirkan mati di situ, Allah tidak izinkan dia baca doa ini. Dan biasanya orang-orang dulu itu kalau nggak bisa membacakan untuk anak-anak kecil, ya anak-anak kecil itu ditiupkan. Habis dia baca, terus dia tiupkan ke anak-anaknya yang belum bisa baca. Kalau anaknya sudah bisa baca, dia ajak baca. Kalau anak yang kecil belum bisa baca, dia tiupkan. Setelah baca ini dia tiupkan. Gantinya ini airnya. Jadi seperti air. Setelah doa mau di Ya. Nanti kita ramaikan doanya sih. Setelah nanti baca kunallah lil muwakil nikman maula nikman nasir 70 kali, ya. Setelah itu membaca doa itu subhanallah min nizar itu halaman 84 itu dibaca 7 kali. Dibaca 7 kali. Itu boleh juga 10 kali. Ikuti ada apa? Kalau mau dibaca itu teksnya ada di 84 ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Wassallallahu ala sayyidina wa Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallam. wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah. Subhanallah. Minal mizan. Minal mizan. Muntaha al-ilmi. Muntaha al-ilmi. Wa ridha. Wa Zinatul arsh. zinnatul arsh. La malja'a. La manja. Minallahi. Illa ilayhi. Subhanallah. Adada syafi wal watri. Syafi wal watri. Adada kalimatihi tammah. Kulliha. As'aluka salamata. Kullaha. Rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakeel. Wa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Minal mizan. Muntaha al-ilmi. Wa mablaghu ridha. Zinatul arsh. La malja'a. Wa la manja. Minallahi. Illa ilayhi. Subhanallah. Adada syafi wal watri. Adada kalimatihi tammati. Kulliha. As'aluka salamata kullaha. Rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakeel. Wa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Sallallahu ta'ala ala nabiyyina khairil khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah. Minal mizan. Muntaha al-ilmi. Wa mablaghu ridha. Zinatul arsh. La malja'a. Wa la manja. Minallahi. Illa ilayhi. Subhanallah. Adada syafi wal watri. Wa adada kalimatihi tammati. Kulliha. As'aluka salamata kullaha. Rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbi wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Sallallahu ta'ala ala nabiyyina khairil khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Itu tujuh kali ya. Oleh itu sekedar supaya tahu maknanya subhanallah minal mizan. Ini wassallallahu dan semoga Allah melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad kepada keluarganya sahabatnya. Subhanallah minal mizan maksudnya Allah sepenuh timbangan, sepenuh neracanya Allah. Mizan itu yang digunakan untuk menimbang amal. Subhanallah, saya ucapkan kalimat subhanallah sepenuh daripada timbangan. Muntaha ilmi, seujungnya ilmunya Allah. Ada ujungnya. Wa mablaghu ridha, sebatas keridhaan Allah Ta'ala, menurut ridhonya Allah. Wa zinatul arsh, seberat arshnya Allah. Arshnya Allah itu kursi saja, itu kursius sama kursi itu luasnya seluas langit dan bumi. Arsh itu kursi kalau dibandingkan dengan arsh itu ibarat uang logam. Kursi itu uang logam, arsh itu ibarat badan Sahara. Seberat arsh, wasinatul arsh, seberat arshnya Allah. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat mencari keselamatan dari Allah kecuali harus lari kepada Dia. Tidak ada tempat bersandar dan tidak ada bisa orang mencari keselamatan dari Allah kecuali kepada Allah. Subhanallah minal syafi wal watri, maksudnya Allah sebanyak asyafi yang genap, wal watri dan yang ganjil. Sebanyak yang genap dan yang ganjil. Wa adada kalimatin tamatil kuliah, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah yang sempurna semuanya. Nas'aluka salamata kullaha, kami mohon keselamatan semuanya. Kami mohon keselamatan semuanya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Penyayang di atas segala penyayang. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya untuk menghindar dari kemaksiatan, tidak ada kekuatan untuk melakukan
mengatakan bila bilang dengan pertolongan dari Allah wa hasbi wa ni'mal wakil, dialah pencukupku yang mencukupi aku, ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pemelihara, ni'mal maula sebaik-baik pelindung, ni'mal nasir sebaik-baik penolong. Sallallahu alaihi nabiyina, salawat kepada Nabi, berkuatnya ini kan masih keempat kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah min al-mizan muntahal ilmi wa mablagh ridha zinatul arsh la malja'a wa la manja min Allahi illa ilayh. Subhanallah syafi wal watri adada kalimatin tammati kulliha as'aluka as-salamata kullaha في طاعتك ومحبتك ورضاك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين
وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وسلم. اللهم يا محسن وإياك المسيئون وقد أمرت يا مسلم تجاوز عن المسيئين وأنت المحسن ونحن المسيئون وتجاوز عن قبيح ما عندنا بتكميل ما عندك وأنت بالبر معروف بلسان موصوف علينا معروفا وأبرنا به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وسلم كثيرا من الدين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'il tabi'in lahum min ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita pendalaman daripada bukan ada nih tentang Muharram dan Asyura, yang beberapa perlu kita ketahui. Asyura ini malam ini bertepatan dengan 10 Muharram, atau dikenal dengan hari Asyura. Jadi malam Asyura. Dan ini malam salah satu di antara malam-malam yang dianjurkan untuk kita juga menghidupkan dengan doa, dengan macam-macam, baca Quran atau zikir atau yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya sebagaimana di awal Muharram kemarin kita juga sudah menyinggung tentang anjuran dan sebagian ulama membaca ayat kursi 360 kali dengan basmalah di setiap awal ayat kursinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dengan menghadap kiblat, seperti duduk di atas lututnya atau seperti duduk biasa, duduk kawat iftiras ketika sholat. Kemudian setelah selesai daripada jumlah 360 kali ayat kursi itu, membaca doa atau ayat dari firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ini di surat Yunus. Surat Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Surat Yunus ayat 58. Di surat Yunus ayat 58. Bisa 360 kali itu membaca ayat surat Yunus ini, ayat 58 ini sebanyak 48 kali. Kemudian dia berdoa, "Allahumma hadhihi lailatul jadidah." Ya Allah, ini adalah malam yang baru, wa syahrul jadid, bulan yang baru, wa sanatul jadidah, tahun yang baru. Fa'tini Allahumma khairaha wa khairu ma fiha. Maka berikanlah kepada saya kebaikan tahun ini, kebaikan tahun ini dan apa yang ada di dalam tahun ini. Wasrif anni syarraha wa syarra ma, dan palingkan dari saya, jauhkan dari saya kejelekan tahun ini dan kejelekan yang ada di tahun ini. Wa syarri fitnatiha, palingkan saya kejelekan fitnah, kerusakan yang ada tahun ini. Umur datatiha, segala kejadian-kejadian yang melanda di tahun ini. Wa syarri nafsi wal hawa wa syaitan rajim, dan dari kejelekan nafsu, hawa nafsu dan syaitan. Untuk dibaca doa ini 12 kali. Kemudian dia doa terserah, doa apapun dari doa-doa yang bagus untuk dirinya, untuk muslimin muslimat, karena menyertakan muslimin muslimat itu dalam doa. Jadi diharapkan kita dikabulkannya doa tadi. Untuk dia juga baca tasbih yang melakukan seperti tadi, subhanallah minal mizan, itu tasbih yang terkenal dibaca di Asyura atau tasbih-tasbih yang lain. Dan juga anjuran di hari Asyura, ada beberapa anjuran dari ulama, walaupun beberapa hadisnya ditengarai dhaif dan sebagian hadisnya lain palsu, tetapi tidak ada masalah karena
yang tidak boleh itu adalah kalau kita menisbatkan satu perbuatan khusus itu kepada Kanjeng Nabi, sedangkan itu Nabi tidak pernah mengucapkan. Ini yang masalah. Tapi selama itu perbuatan baik, diperbuat kapan saja boleh tanpa menisbatkan itu kepada beliau secara langsung. Nanti kalau itu bukan hadis atau itu memang palsu, jadi kita berbohong atas nama Rasulullah. Ada kurang lebih 10 atau 12 sebagian mengatakan 12 perkara yang dianjurkan di hari Asyura: sholat, puasa, silaturahim, sedekah, kemudian mandi, kemudian bercelak, kemudian mengunjungi orang alim, kemudian mengunjungi orang sakit. Ya, bukan mengunjungi orang sakit di hari Asyura saja, tapi itu lebih besar dari Asyura. Mengusap anak, kepala anak yatim. Katakan dalam satu riwayat, ya Allah akan beri dari setiap rambut itu Allah lipat gandakan ratusan kali dengan kebaikan. Allah alam, walaupun riwayat hadisnya juga diperdebatkan oleh para ulama. Tapi ya bolehlah. Tapi anak yatim tidak hidup di Asyura saja. Ya, itu yang perlu diketahui. Kemudian tausiah, meluaskan belanja kepada istri. Dan ini mujarab, dan ini ada hadisnya. Kalau yang ini sahih hadisnya, yang untuk meluaskan belanja kepada istri. Itu Allah bakal kasih kejembaran keluasan rezeki sepanjang tahunnya. Kalau dia meluaskan belanja kepada istri khusus di hari Asyura itu. Artinya lebih dari biasanya, lebih dari biasanya. Taklimul azkar, memotong kuku, terus membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dan di situ tidak sahih hadisnya kecuali puasa sama meluaskan belanja pada yang sahih hadisnya cuma itu. Yang 10 lainnya itu hadisnya ada yang sebagian dhaif, bahkan sebagiannya palsu. Tapi enggak ada masalah, silakan mau itu kebaikan. Bagi orang sakit, kunjungi orang yang soleh, itu kebaikan. Enggak ada masalah. Kemudian juga menyibukkan diri besok hari Asyura, ini kan malam Asyura, baik malamnya atau besok paginya menyibukkan diri dengan doa kepada Allah, banyak-banyak membaca hasbalah, terutama hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Imam Maulana sebab di hari Asyura ini banyak kelepasan. Allah kasih kelepasan dari bala daripada para anbiya. Nabi Yakub bertemu dengan Yusuf alaihissalam di hari Asyura. Banyak kelepasan Allah kasih kepada para nabi. Maka kita minta kelepasan dari Allah Taala dari berbagai kelepasan dari Allah dari berbagai kesulitan di hari Asyura itu, khususnya secara khusus. Salah satunya dengan wasilah perantara membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, karena dengan hasbunallah itu kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah Taala, cukuplah bagi kami. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pemelihara, dialah sebaik-baik mengatur urusan kita. Ya. Itu seperti yang kita baca tadi. Ya, kamu perbanyak, walaupun lebih dari 70 kali boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, man maula, man nasir terserah. Juga di antara doa tadi itu yang kita baca. Kalau tiap hari juga ada. Ya boleh, tapi secara khusus hari Asyura. Ya, dan tadi di antara doa yang kita baca, yang memfulakar, wahai Allah yang melapangkan segala kesusahan, yang mukhrijatimul yang Asyura, wahai zat yang mengeluarkan apa? Yang mengeluarkan Nabi Yunus itu di hari Asyura. Nabi Yunus itu keluarkan dari perut ikan ke hari Asyura. Dan jamin Syamli Yakub yang Asyura, wahai yang mengumpulkan yang terserak daripada Yakub itu anak-anaknya, termasuk Yusuf pada hari Asyura. Wahai Ghafirul Dzambi Daud yang Asyura, wahai yang mengampuni dosanya Daud hari Asyura. Dosanya para nabi ini enggak seperti dosa kita. Nabi itu maksum dari dosa. Keyakinan dosa jamaah, para nabi itu terpelihara dari dosa, walaupun sebelum kenabian ataupun setelah kenabian. Walaupun yang disebut sebagai kesalahan-kesalahan para nabi di Al-Quran itu bukan seperti kesalahan kita. Kalau kesalahan kita kan memang jelas-jelas itu merupakan satu keburukan. Kalau kesalahan para nabi itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Nah, beliau itu meninggalkan yang lebih baik, yang mengerjakan yang baik itu sudah dianggap sebagai suatu kesalahan. Jadi jangan hati-hati. Saya sebut dosa tadi jangan salah paham. Bukan berarti para nabi itu berdosa. Tidak. Para nabi keyakinan Ahlussunnah Jamaah, para anbiya itu maksum. Ya, masuk beliau SAW. Seluruh para nabi yang lain terpelihara dari dosa. Adapun Nabi Daud ini dia tidak tahu kalau itu
seorang wanita itu sudah dipinang oleh dia datang, tidak sengaja dia senang. Itu sudah dianggap sebagai suatu dosa bagi tataran seorang nabi, walaupun dia tidak tahu. Bagi orang awam itu mungkin bukan dosa. Tidak tahu, namanya orang tidak tahu dia gimana? Tapi jadi terus no. Tapi namanya orang mentang-mentang sudah corona sekali ini. Teman-temannya sudah capek-capek melamar corona juga diserobot sama. Jaga sifaturi Ayub, wahai yang menyingkap penyakitnya Ayub pada hari Asyura. Wahai sami ada Nabi Musa, wahai yang mendengar doa Nabi Musa ketika Asyura, wa Harun yaum Asyura, dan juga doanya Nabi Harun untuk supaya doa mereka di antara doa mereka itu supaya Allah kalau memang Fir'aun ini mau beri hidayah, berilah hidayah, kalau tidak sudah memboskan saja lah. Allahumma sujud ala amwalihim, ya Allah sudah sujud ala qulubihim, ya Allah maka ala amwalihim, ya Allah habiskan sudah hartanya. Allahumma sujud ala amwalihim wa sujud ala qulubihim, tutuplah hatinya. Karena lainnya hati yang ada lain, sebab mereka itu orang-orang macam itu tidak akan beriman sampai melihat azab yang pedih baru mereka beriman. Nah, itu dikabulkan doanya Nabi Musa itu pada hari Asyura, selamatkan Nabi Musa itu diselamatkan dari kejelekan Fir'aun. Itu diperingati sama Yahudi puasa mereka di hari Asyura ketika kanjeng Nabi sosok datang ke Madinah mendapati Yahudi puasa. Dia bertanya, ini dari mana? Oh, kami syukur atas Musa. Kata Rasulullah, saya dan umat saya lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Maka semenjak itu Rasulullah menyuruh puasa Asyura. Dan memang menurut riwayat yang lain dari Siti Aisyah di Bukhari, bahwa puasa Asyura ini sebelumnya wajib. Sebelum turun puasa Ramadan itu jadi puasa wajib. Setelah turun Ramadan, kemudian Allah Rasul persilakan, saya mau puasa silakan puasa, saya tidak puasa silakan turun. Setelah dilanjutkannya puasa Ramadan. Wa ya khaliqu ruhi sallallahu alaihi wa sallam Mustafa yaum Asyura, wa yang menciptakan ruh atau nur Nabi Muhammad pada hari Asyura. Nur Nabi Muhammad pada hari. Ya Rahman dunia al-akhirah, wa yang memiliki rahmat di dunia dan akhirat, dan kuasa engkau iktihajatina di dunia. Maka kabulkan hajat kami di dunia dan di akhirat. Fatir akmaluna bil khatib, panjangkan usia kami untuk dalam ketaatan padamu, pemahaman dalam kecintaan padamu, wanita dalam ridhamu ya Rahman Rahim. Wahini hayat thayyibah, wahini hayat thayyibah, hidupkanlah kami dengan penghidupan yang baik, bertauhid al-Islam, wafatkan kami pada atas keislaman, beriman, atas keimanan ya Rahman Rahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sholat seperti sholat hari Asyura itu memang ada, tapi hadisnya palsu. Siapa yang mau sholat silakan sholat. Sholat mutlak, sholat sunnah mutlak yang tanpa niat tertentu atau tanpa sabab tertentu, tanpa waktu tertentu. Atau dia lebihkan dari sholat biasanya, umpama duha. Kalau duhanya umpama 4 atau 2 rakaat atau rakaat, jadi lebihkan di hari-hari yang mustajab, hari-hari yang utama itu dia lebihkan. Umpama dia genapkan duhanya jadi 8. Atau usul biasa lebih 8, ya dia lebihkan lagi dengan sunnah yang lain, sholat sunnah mutlak umpama. Adapun sholat sunnah Asyura dengan tata cara demikian kita juga tidak pernah mengerjakan. Artinya memang hadisnya palsu, karena tidak ada. Kalau mau sholat silakan sholat sunnah dengan niat sholat sunnah mutlak, soli gitu. Saya sholat. Tapi sholat sunnah mutlak ini setelah sholat yang lain dikerjakan, jangan duanya. Ya biasanya kayak rakaat, ya hanu sholat sunnah mutlak. Ini nggak tahu pasang tempat. Ya kalau mau ya benarkan dulu duhanya itu 8, baru sudah tidak nemu sholat lagi. Saya masih ingin sholat, atau sholat sunnah mutlak. Adapun di Nagoman itu tadi ya, saya bagikan itu sedikit kita bingung. Ini saya mau baca itu nanti takut jenuh. Saya ambil anunya itu, salinya. Itu pembukanya, ya Rabbi sholli sallim ya Rabbana sholli wa sallim abadan ala nabi wa alihi al-akabiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Muqaddimat. Alhamdulillahil karim al-ghafiri mu'til atali awwalin wa akhiri sallallahu ala Muhammad musyidil lisan min wa'il ladhi
فيضا جرى على لسان الطاهر صلى الله على محمد لسان طه المصطفى خير الورى عليه صلى الله حتى الماطر صلى الله على محمد وآله وصحبه أرباب النهى والتابعين من أولي البصائر صلى الله على محمد وبعد فالإسلام يدعونا لما يجمعنا على صوب السرائر صلى الله على محمد بالله لله ودون دفن أو ورط بالفكر والضمائر صلى الله على محمد وخص أياما غدت في ديننا معلومة الذكرى لكل ذاكر صلى الله على محمد مناسبات النجوى مثبت بعدة شهور بالتباتر صلى الله على بالناس منها أربع محرم ورجب البشائر صلى الله على محمد وقادة وحجة معلومة تميزت في مثل المشاهير صلى الله على محمد ثلاثة سر نفر واحد مملوءة بالفيض والمفاضل صلى الله على محمد وقل نصيبا من عظيم فضلها ورحمة الله في الهواجر صلى الله على بصوم والإنفاق في سبيله وخدمة لجاهد مضامر صلى الله على محمد يا ربنا صل وسلم أبدا على النبي وآله الأكابر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهذه منظومة جمعتها من أنجال عاشوراء ويوم عاشر صلى الله على محمد وتوها إذا أتى محرم بمثل الحمد الجديد العامر صلى الله على محمد وأبو تنظيمنا بما أتى بالنصر والتوثيق بالدفاتر صلى الله على محمد ذكرى درجات ترتقي حسب النصوص دون قول الآخر صلى الله على محمد أول تلك من محمد ومن دعا بالقول للمحاور صلى الله على محمد بعده من جاء فيما قد أتى عن الزمان الأولي الغافر صلى الله على محمد وقد هذا ما جرى من حادث في كل عصر أو زمان سائر صلى الله على محمد ورتب معلومة بذكرها لمن وفى درس اعتبار حاضر صلى الله على محمد وشرط الإنسان دون فتنة بين الشوق بالصراط الدائري صلى الله على محمد يا ربنا صل وسلم أبدا على النبي وآله الأكابر اللهم صل وبارك عليه. Ini mukadimah tadi dan ini tadi yang pasal kedua ini Baitul Nazam, pembangkit atau motivasi beliau menyusun nazam ini Habib Abu Bakar Al-Adri yang masyhur hafizahullah yang di kota Aden. Itu yang awal tadi mukadimah itu beliau mengatakan bahwa kita Islam ini menyuruh kepada kita untuk berkumpul atas kejernihan hati dan ketaatan pada Allah lillah wa fillah, hanya karena Allah, dan yang mengumpulkan kita adalah karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Waduna dafanin waqaratin fil fi'li wa tamrin, tanpa suatu tujuan yang lain selain Allah SWT, khususnya di hari-hari yang penting seperti ini. Hari yang penting seperti kemarin pergantian tahun Muharram akhir dan awal, seperti ini belum Muharram, nanti juga Syawal, kita juga baca doa Syawal nanti insyaallah, dan juga kita jelaskan tentang bulan Syawal itu. Semua bulan itu ada, Allah ciptakan bulan, matahari itu semua untuk mengingat siapa yang mencipta itu, untuk digunakan semua itu waktu untuk taat kepada Allah SWT. Maka Islam, cara Islam mengakomodir itu tadi, sehingga Islam menjadikan beberapa hari-hari penting. Biasanya beliau sebutkan di situ 4 bulan itu. Ya, salah satu sardun, wafatun, wahidun, ada 3 yang terpisah, 3 yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang kita berada di sini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah lewat. Wafatun, wahidun, 1 yang sendirian. Itu apa? Rajab. Bulan 12, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 7. Rajab. 4 bulan ini namanya bulan haram. Ibadah di bulan haram, bukan hanya Muharram ini. Nanti bulan Rajab pun begitu. Bukan hanya ini, tapi Dzulqa'dah, Dzulhijjah pun begitu. Siapa ibadah di bulan haram ini, pahalanya berkali lipat dibandingkan ibadah di bulan lain selain bulan haram. Tentunya selain Ramadan kita sudah bahas Ramadan. Selain, maka kita perbanyak khususnya di bulan haram seperti ini. Kita perbanyak ibadah. Walaupun ibadah itu tugas kita, tapi kita perbanyak di bulan-bulan seperti ini. Muharram ini dengan apa saja? Sedekah kata beliau, dengan saum, puasa. Apalagi Rasul pernah bilang, tidak ada sholat kata beliau, ya, seperti sholat malam setelah sholat fardu seperti sholat malam. Tidak. Sholat sunat seperti sholat malam setelah sholat fardu. Dan tidak ada puasa setelah Ramadan melebihi puasa di bulan Muharram atau bulan-bulan haram ini, termasuk bulan Muharram terutama.
tingkatan puasanya di bawah daripada Ramadan. Wahai mantu-mantu jamaah tua, ini nadoman saya kumpulkan tentang bulan Asyura dan tentang hari ke-10 supaya dibaca di hari Asyura ini. Ya, kenapa? Dimaksud al-amin dan bahaku takdimu Nabi Muhammad, sebab hak kita adalah kita menghormati, mengagungkan apa yang Rasulullah agungkan, ya kan? Hari-hari yang Rasul agungkan. Kalau kita memang betul-betul mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita agungkan. Ya. Maka kita adakan kumpul ini seperti ini. Itu di malam-malam ketepatan memang cukup malam bisa sekalian. Edisi spesial. Wadikroya Budaroja tentang yang menyusun dengan boleh. Memang peringatan-peringatan itu di sepanjang tahun itu berderajat bertingkat-tingkat. Ada yang kuat, hadisnya ada yang. Tapi bagaimanapun tujuan kita memperingati peringatan itu adalah untuk menyambung kita dengan beliau SAW, yang mana beliau juga mengagungkan hari-hari itu. Juga mengingatkan kita, mengingatkan generasi apalagi di akhir zaman fitnah ini, mengingatkan generasi ini kepada untuk berpegang kepada apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan. Kalau kita minasu Ahmadin, yang pertama dipegang adalah nas daripada Ahmad SAW. Yang pertama dipegang adalah hadis dari Rasulullah SAW tentang keagungan hari Asyura. Keagungan hari Asyura. Selain ayat Allah di surat Al-Maidah, surat Taubah ayat 36 tentang bulan Haram. Yang empat tadi, Qadar, Dzulhijjah, Muharram. Pada wajah memang kata ini sama yang awal Qabil. Juga pada hadis macam min hadis asal awal zamani. Juga kita memperingati peringatan yang sudah lalu seperti tadi yang sudah kita jelaskan nabi-nabi tadi, yang peringatannya itu bersangkut paut, walaupun memang riwayatnya ada yang lemah dan sebagainya, tapi paling tidak bersangkut paut dengan hari ini. Nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, Yakub, Yunus. Kalau orang Syiah itu sekarang. Ya, termasuk terbunuh yang sedang nanti akan dibahas sebentar. Selalu semangat dulu. Sebentar dulu. Nanti kita singgung. Itu bedanya kita dengan sektor itu. Kalau mereka memperingati Saddam Hussein dengan meratap. Apa gunanya meratap yang sudah tidak menambah apapun. Justru kita memperingati beliau sebagai seorang syahid, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang penegak kebenaran karena rezim ketika itu yang zalim. Beliau mempertaruhkan bahkan nyawanya beliau tidak banding nanti dengan kita. Buat Saddam Hussein itu sedih. Tapi bukan mukul-mukul, ya, dan pakai bulan-bulan harus. Udah, sana biar perlu kita lewangi. Terus sekalian. Ya kan, dilewangi, mari gitu. Jadi itu bukan monopoli. Kalau kita menyebut Sayyidina Hasan, itu bukan monopoli sekte tertentu. Kita ini Ahlussunnah ini lebih Syiah dari Syiah. Kenapa saya? Karena kita mencintai semua. Kalau mereka enggak, mereka itu si Zaidiyah itu cuma setelah Nabi wafat, mereka cuma mengimamkan Zaid bin Ali. Lainnya itu seolah-olah tidak di si Zaidiyah di Yaman, si Ismailiyah yang di India, Pakistan. Itu cuma setelah Sayyidina Ja'far Shadiq wafat, mereka mengimamkan Ismail bin Ja'far. Yang lain tidak. Nah, kita ini cinta semuanya, kita ini lebih Syiah dari sini. Kita cinta semua. Jadi jangan kita ini menyebut Ahlul Bait terus dituduh Syiah ini terlalu alergi. Oh, kamu Syiah ya? Kenapa begini itu kamu menyebut? Anjir, sebenarnya kamu itu kamu punya ini yang lucu. Lucu. Dan tidak ada Ahlussunnah tidak disebut Ahlussunnah kecuali mencintai keluarga Rasulullah, mencintai sahabat Rasulullah, tidak memisahkan dua-duanya, keluarga dan sahabat Rasulullah. Itu Ahlussunnah. Dan sebagian lain, sebagian cuma mencintai sahabat saja. Keluarga Nabi ditinggal. Benci kepada keluarga Nabi, alhamdulillah. Ada yang kita kepada Nabi terlalu keterlaluan. Tapi meninggalkan sahabat Nabi, alhamdulillah. Allah Ta'ala min adil betul asli zaman juga kita memperingati juga. Ini termasuk memperingati Asyura ini adalah sejarah-sejarah yang terdahulu dari para nabi seperti yang kita sebutkan. Bahkan ada juga apa namanya Nabi Nuh alaihissalam, sandal kapalnya diselamatkan, itu juga hari Asyura. Banyak lagi yang dikaitkan dengan hari Asyura ini. Terlepas dari riwayatnya yang sebagian mungkin dhaif dan sebagian lagi. Juga kata beliau juga termasuk kejadian yang nanti Jarrah yang berlaku setiap masa, termasuk Saddam Hussein tadi. Terbunuh
pada hari Asyura juga di Karbala. Ahamiyat dirasal fikih munasabat. Pentingnya kita belajar fikih munasabat. Fikih munasabat itu pengetahuan tentang kesambungan antara hari-hari dengan peristiwa. Itu fikih namanya fikih munasabat. Ini pentingnya. Kenapa kita harus belajar? Jadi kita masuk di dalam ini mata anin Nabi ini. Kira taruh bi asuri min aminan ikri bin tawakul jalan arum fikhu mustawlam bi dzikri adin zahiri. Termasuk fikih kita, termasuk pengetahuan kita, bukan hanya fikih tentang halal haram, tapi fikih itu artinya pengetahuan ya. Fikih itu artinya pengetahuan. Bukan hanya halal haram, tapi juga pengetahuan kita tentang semua ya bulan-bulan Hijri. Semua bulan-bulan Hijri itu semua ada di masing-masing bulan. Yaitu mulai asli Nabi, mulai dari zaman Nabi SAW. Ya. Dari Mekah sampai ke Madinah, kemarin ini dikeroyakin. Ya, kejadian-kejadian seputar Nabi itu selalu ada. Bukan di Syawal kejadian perang Hunain, di Ramadan nanti ada kejadian Badar. Jadi saya ingin nuzul Quran itu bukan hanya nuzul Quran, harus benar nuzul Quran, tapi 17 itu juga kejadian Badar. Satu kemenangan yang besar dan menentukan Islam sampai disebut Yaumul Furqan. Ada kejadian-kejadian yang kita harus sangkutkan dengan itu. Selain juga wasilah untuk kita mengingat siapa yang mencipta waktu itu, siapa yang mencipta matahari, siapa yang mencipta bulan itu. Kita gunakan semua itu untuk mengingat Allah SWT, bukan mengingat kejadian-kejadian sudah lalu. Bukan meratapi nasib, bukan kita berapologi dengan sejarah, bukan. Tapi belajar sejarah. Kalau katanya Pak Karno, jas merah, dengan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah. Tahu, saya nggak pakai jas merah nanti. Urusannya. Urusannya. Umatul Islami, umatul Islami akan beratun majmu'atun min mutajil bahiri. Bapak jadi jadi pun bil wahyi wa ta'lim al madahiri. Ibnu Bashir qalu bi sawma min qawmina min taqil. Apalagi di zaman ini kata beliau. Zaman yang tiap hari orang terpukau dengan apa? Kejadian-kejadian di zaman-zaman. Terpukau dengan kemajuan teknologi dan apa hidup-hidup daripada zaman ini. Sudah jarang yang mengingat tentang kejadian-kejadian itu. Tiba-tiba Nabi Sufiim di alam dunia terikat dengan pasar mereka, dengan dunia mereka sehingga lupa. Terkadang lupakan hari-hari tertentu yang Allah agungkan, yang Rasul agungkan. Rasulullah SAW ditambah lagi, sudahlah orang jarang mengingat kejadian seperti ini. Ditambah lagi kelompok yang kurang kerjaan mengatakan ini bid'ah. Ini tambah bukanlah membantu kita untuk apa? Kalau nggak mau ikut nggak usah, ya, nggak usah ikut, kita juga nggak. Tapi kan menuduh bid'ah kafir itu kan naudzubillah. Padahal kita niatnya mengingat, justru ini bikin seperti ini mengingatkan orang yang lupa. Malah kita dikata-katai kita macam-macam. Berapa anda tabiin yuhi suruh berjamil hati dari proyek Mustafa Wali Watabi Wasaidi. Enam tahun aswar udah sih roti mau kecil anak. Yang benar adalah kita tetap berusaha dengan ilmu yang tabit dari Rasulullah. Dia Rasulullah bagaimana? Rasulullah mengkaitkan hari Asyura dengan Nabi Musa dengan mengatakan saya lebih berhak untuk memperingati Musa daripada kalian. Bagaimana? Itu kan tanda bahwa beliau itu juga mengingat sejarah. Di mana beliau Isra Mi'raj? Beliau turun di beberapa tempat ketika perjalanan. Isra Mi'raj itu turun di Bethlehem, turun di Madinah sebelum beliau hijrah. Ini tempat hijrahmu nanti ya Muhammad. Turun di Tursina, ini yang Muhammad, ini kita turun sini kata Jibril, ini tempat Musa AS menerima wahyu. Dan dalam riwayat Baihaqi, Rasul saya demi Allah saya melihat, kata Rasul, saya melihat Musa itu sedang sholat di kubur malam Isra Mi'raj. Di Bethlehem turun lagi, di tempat kelahiran Isa AS yang Muhammad. Itu kan artinya apa? Beliau juga nampak jelas kepada sejarah ya. Terus apa salahnya kita memperingati? Belum apa-apa sudah kita. Tapi lucunya orang yang teriak seperti ulamanya Musaimin itu yang baru meninggal, itu dikasih peringatan. Itu udah bid'ah. Kalau peringatan holnya ulama mereka tidak bilang hol. Apa istilahnya nggak tahu, pokoknya peringatan tahun ulamanya Musaimin dia. Sampai itu ada museum, Musaimin itu penanya dia nulis itu museum.
Ini tidak ada orangnya. Tapi kita buat horor, kita. Nah, ini aneh. Jadi kita nggak mau ramai dengan yang seperti itu, silakan. Bilang beda ya. Ini ngomong kabela atau beda. Yang muda ikut kita tidak mengkafirkan. Kalau sunnah tidak terlalu gampang mengkafirkan orang lain. Silakan mereka mau dulu gitu. Tapi kita tidak balik menuduh mereka kafir. Ya, silakan kalau tidak mau ikut. Walau dia disyubah perbuatan, inilah yang seharusnya bisa mengingatkan umat ini kepada sejarahnya, kepada peristiwa-peristiwa yang penting yang harusnya termasuk tentang Amul Hijri. Amul Hijri ini adalah peristiwa Tarikh Jadidin dan Umrin, adalah simbol dengan tahun baru Islam Hijriah. Berarti umur yang makin lama kuantitasnya memang kelihatannya makin banyak, tapi sebetulnya makin kurang. Di awal tarikh itu dari hijrahnya Nabi Muharram. Kenapa Muharram? Walaupun Nabi sampai di Madinah itu di pusat kota Madinah, karena beliau sebelum pusat Madinah beliau nginep dulu di Kuba, itu kurang lebih 2 minggu. Baru beliau masuk ke pusat kota Madinah itu. Al-Badru apa itu ke pusat kota Madinah. Itu setelah 2 minggu di Kuba. Itu hari Senin. Karena di Kuba itu sempat beliau Jumatan di situ. Walaupun itu terjadi lebih awal, tapi azam beliau berhijrah itu sudah mulai Muharram, perintah beliau. Makanya beliau menyuruh dulu sahabatnya untuk berhijrah dulu. Beliau tunggu perintah khusus kapan beliau harus keluar. Tapi azamnya sudah ada semenjak Muharram. Maka dari situ Muharram itulah dibuat patokan ketika terjadi perdebatan sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ditetapkannya itu adalah zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu ada orang sengketa tentang bulan ini lagi hutang, katanya udah saya Ramadan ini bisa jadi Ramadan depan, karena belum ada tahun waktu itu, maka ditetapkan tahun. Maka terjadi rapat dari sahabat-sahabat itu, ada usul. Dari mulai lahirnya Nabi saja ada yang usul, mulai dari Isra Mi'raj ada yang usul, macam-macam. Biasanya usulnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, usul dari hijrah Nabi. Maka sepakat punya sepakat itu hanya dipilihlah usulnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu mulai hijrahnya Nabi. Nah, itu mulai saat itu tahun 16 hijrah itu baru ditetapkan. Penanggalan Islam itu baru ditetapkan tahun 16 hijrah. Jadi sempat 16 tahun itu tanpa kalender. Artinya mereka tahu Muharram, Safar, tapi belum ada tahun 1, tahun 2 secara resmi ya. Kalau itu mungkin mereka begitu, tapi secara resmi belum ada tahun 1, tahun 2. Baru sekitar tahun 16 hijrah sama pemerintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru dirapatkan tadi itu, baru muncul ide tadi Muharram lah ditetapkan sebagai awal. Sampai sekarang kita 1443, artinya sudah 1442 tahun ya kan yang berlalu dari hijrahnya Rasul alaihi wasallam. Adapun hijrah itu banyak tentang keadilan wala tu'ayyan man qasala Allah bi kulli shay'in tajru wa muslimin wajibun. Katakan Rasulullah yang malah itu diantaranya mengingat bagaimana kisah hijrah Rasulullah SAW, sahabatnya beliau dalam memperjuangkan agama ini sampai beliau berhijrah meninggalkan kampung halamannya yang itu berat bagi beliau. Sampai beliau itu ketika mau meninggalkan Mekah itu beliau menoleh lagi sampai di perbatasan beliau menoleh kepada Ka'bah, kepada Mekah. Ya wahai Mekah, sebenarnya saya ini sangat cinta kepada Mekah. Seandainya bukan karena pendudukmu yang mengeluarkan saya tidak akan keluar dari itu, kata Rasulullah. Maka kita bagaimana mengingat sejarah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dan banyak sahabat lagi yang hartanya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dia hadang kata Abdurrahman bin Auf, kalau kau mau harta, kau jangan hadang saya, jangan halangi saya menuju kepada Rasulullah SAW. Kalau mau ambil itu harta saya semua. Abdurrahman bin Auf itu pedagang gulung, ditinggalkan semua hartanya. Maka dia mulai lagi dari nol di Madinah, menjadi sukses lagi di Madinah. Ini juga keutamaan bulan Muharram. Tadi sudah saya singgung bagian tidak ada puasa lebih puasa bulan Muharram terutama atau bulan haram secara umum, bulan Muharram secara khusus. Sebagaimana tidak ada sholat sunnah melebihi sholat di malam hari setelah sholat waktu. Juga kesyariatan puasa Asyura
Masuk iya tuh siang-siang Asyura itu kita lewatkan saja. Itu sudah kita singgung. Justru sahabat tadi sudah kita singgung. Justru sahabat itu perkara-perkara yang dianjurkan di Asyura tadi sudah kita singgung 10 perkara tadi. Yang sahih hadisnya cuma 2 itu meluaskan belanja, itu mujarab untuk apa? Ya supaya kantongnya tidak kering sepanjang terkena kanker sepanjang tahun itu diluaskan belanja. Juga mandi, iktihar dan seterusnya. Baca Quran dan sebagainya, sholat, baca Al-Quran itu. Nah, istri saya Husain ini. Itu apa? Waktu Anda bermumputan dengan minum baca Asyura. Istihzab Sayyidina Husain di Asyura ini. Wamin alim di keraya termasuk ingatan yang paling pedih. Di antaranya adalah pada Asyura ini adalah pembunuhan Imam As-Sadiq cucu Nabi Sayyidina Husain pada hari Karbala dan sekelompok keluarga Nabi. Mengenai Sayyidina Husain yang wafat. Habis semua itu Sayyidina Husain membawa keluarganya ketika itu. Banyak anak-anaknya meninggal. Sayyidina Ali Nabi dulu selamat karena beliau masih kecil karena tidak ikut peperangan, dia boleh di kemah. Sakit, tidak ikut peperangan. Selamat Sayyidina Ali Nabi. Itu untuk membuktikan juga sekaligus mukjizat bahwa keturunan Rasulullah itu ya termasuk inaqaina kal kautsari. Mana seluruh ummatan, mengatakan Imam fi Muslim mustajiban bai'atan munasirin. Sayyidina Husain itu datang untuk islah sebetulnya. Kenapa? Memenuhi baiat orang yang mau menolong dia. Dan menganggap baiat Yazid itu kan paksa. Baiat Yazid ini paksa. Dibayar secara paksa anaknya mau itu. Orang di Madinah itu ditodong untuk membaiat anaknya. Pada waktu dia masih hidup. Ya, terlepas dia sahabat ya, tapi fakta yang itu fakta. Terlepas dia sahabat. Fakta yang begitu faktanya memang. Sehingga Abdullah bin Zubair sempat dibaiat. Nah, sebelum Abdullah bin Zubair itu Sayyidina Husain dulu yang mau dibaiat sebetulnya sama penduduk Kufah. Dan di antara yang Sayyidina Husain itu kena salah satu faktornya kenapa beliau padahal Muslim bin Aqil waktu itu. Dan anaknya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, sepupu beliau, itu sudah mencegah jangan. Apa kau tidak lihat bagaimana orang Kufah itu mengkhianati ayahmu? Jangan kau ke sana. Dalam saya kata pernah mendengar bahwa ada seekor domba yang akan disembelih, dihalalkan darahnya di tanah haram ini. Maka saya tidak mau menjadi domba itu. Kalau memang saya harus terbunuh di luar. Demi Allah. Seandainya saya lahir uktar, seandainya saya terbunuh ya, shibran 1 jengkal di luar haram, itu lebih saya sukai dari lebih terbunuh 1 hasta daripada di luar tanah haram. Lebih saya suka daripada saya terbunuh 1 jengkal di luar tanah. Makin jauh makin bagus dari tanah haram. Supaya tanah haram ini maka Madinah selamat. Maka beliau pergi itu salah satunya. Jadi bukan beliau harus kekuasaan mau dibayar tidak. Ya kebetulan beliau sebenarnya kepingin karena memang bayarnya tidak sah secara fikih. Kalau tidak sah secara fikih berarti dia tidak wajib ditaati karena bayarnya tidak sah. Maksa. Ketika itu Muawiyah masih hidup. Ditodongkan senjata pada ahli Madinah. Sahabat masih banyak. Sahabat suruh bayar secara paksa si Yazid. Dan Yazid juga kedua, walaupun seandainya bayar itu sah, Yazid tidak pantas karena dia tukang minum macam-macam, homer. Kita tidak mengkafirkan dia, tapi fasik dia, kalau kafir tidak. Terserah orang melaknat, terserah. Tapi kita, mazhab kita Ahlussunnah Jamaah bukan gampang melaknat orang. Seandainya kata Imam Ghazali, seandainya kita tidak melaknat iblis pun sepanjang umur kita, itu Allah tidak bakal tanya nanti di akhirat kenapa kamu tidak melaknat iblis. Ada caci maki itu bukan, tapi ekstrem kadang ekstrem ini itu yang biasanya caci maki di kitab-kitab. Iya di kitab-kitab mereka. Biasa mereka caci maki itu sudah menjadi bahasa ulama-nya mereka. Kalau kita terserah. Yang hak yang kita jelaskan ataupun urusan mereka mau komentar Islam, mau caci maki, mau menjalankan, mau memberikan. Sampai akhirnya orang bisa orang muqatilan bil batil sampai beliau ya itu seandainya itu sedang keluar. Jadi beliau menyelamatkan tanah haram juga selain menyelamatkan orang-orang yang di Mekah di Madinah. Saya lebih baik saya ke sana. Apapun yang terjadi. Sudah semua nangis semua pada
Karena tahu tentang hadis Rasulullah SAW, ini bakal terbunuh di Karbala. Dan Zainab itu putri Fatimah itu waktu menyimpan tanah yang Rasulullah SAW pernah bawa Jibril, ketika Sayyidina Husain itu duduk sana, ya Muhammad kau cinta pada dia ya, dan umatku akan membunuh dia. Kaget tuh, umat saya tunjukkan tanah tempat dia itu disimpan tanahnya itu sampai di ke Zainab di waktu itu sampai menjadi darah. Tanah itu ketika hari terbunuh itu berubah menjadi darah. Dan tahu orang-orang itu, dan maksudnya tahu kalau hari itu Sayyidina Husain berbunuh syahid. Dan banyak putra-putra Husain yang terbunuh di situ. Ada Umar, Husain, ada Utsman. Mereka malah melaknat Umar dan Sayyidina Husain menamakan anak-anaknya tujuh-tujuhnya dengan nama itu. Umar, Abu Bakar, banyak yang terbunuh. Bahkan Ali yang Abu Bakar. Ada beberapa nama beliau, nama putranya itu Ali. Yang selamat itu Ali Nabi itu yang udah sering yang asal itu yang ausat paling, yang paling kecil itu. Ali Nabi itu yang Ali yang paling asal. Ada Ali sebelumnya. Ada beberapa istri, ada namanya Ali. Dan terakhir yang senang Ali Nabi itu yang berputra Muhammad bin Bakir. Kemudian kalau Abu Bakar terbunuh Husain. Itu juga umatnya Hawamini dan seterusnya. Dan itu beliau terbunuh itu karena khianat. Sampai di sana asalnya orang tua mau membayar beliau sebagai khalifah. Sampai di sana entah ditunggangi, entah memang itu sengaja siadat, wallahu a'lam. Apa ditunggangi, memang orang tua mengirim surat itu, kemudian ditunggangi oleh pemerintahnya. Mau ya, ketika itu dia mengutus Ziyad mempanglimanya Yazid. Dia kemudian mengompori, kemudian hanya orang yang tadinya berbalik, sebagian berbalik untuk membunuh Sayyidina Husain. Ketika itu dia berperang mengutung Islam, dia tidak ada persiapan berperang. Sayyidina Husain merdeka. Seandainya dia tidak, itu sayang ada sungai itu beliau terhalang dari sungai itu. Seandainya beliau minum mungkin kalah, karena terhalang sungai itu, beliau kehausan dalam keadaan lemah. Ini dikepung sekian banyak orang. Jadi kapan-kapan, tapi saya takut kadang menyeritakan kapan-kapan ini sekedar singkat saja. Kemudian, waman yaju'atul ladzina qulahu an alina wa nabi kabiri an nabi dalam berusul dari mimma fi mahi kamin kabai. Berbuat nabil amil khairu abidin. Jadi intinya apa? Ya, Ali dan Abdul Muqtada menqadara sa'ara bi irsi dhafirin dhafi. Yang perlu apa poin yang kita dapat? Terakhir sebelum saya tutup. Poin yang kita dapat dari maktab Sayyidina Husain itu, kata beliau. Ada ini kita, manhaj kita, metode kita, cara kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah menyikapi musibah dengan hati yang lapang, yang sabar. Rasulullah sendiri yang menyuruh kita untuk tidak boleh, bahkan beliau melaknat orang-orang yang berlebihan dalam mengungkapkan musibah sampai mereka laisa minna man syaqqal juyub wa darbal hudud, bukan kelompok kami orang yang memukuli pipinya sendiri, menyobek-nyobek bajunya sendiri. Itu bukan golongan kami. Ini karena saking sedihnya dia menyobek-nyobek. Bukan golongan kami. Buktinya apa lagi selain itu? Buktinya siapa? Sayyidina Ali dan Abi dia. Ketika beliau punya pengaruh. Bahkan ketika saking berpengaruh Sayyidina Abi ini juga Sayyidina Ja'far sampai mau ditarik sama pemerintah supaya mendukung mereka. Mereka mau cari bon. Dari Sayyidina Ali dan Abi tetap istiqomah dalam menyebarkan ilmunya Rasul. Dia tidak anukan kepada politik, tapi ilmunya Rasul itu. Kemudian apa? Ilmunya Rasulullah yang benar. Lihat, apakah sebenarnya ini ketika banyak pengikut menggerakkan pengikutnya untuk balas dendam, satu sejarah pun tidak menulis. Ayo mau jujur kita, yang sektor A, sektor B, silakan jujur. Ada tidak contoh dari Sayyidina Sabri untuk membalas?
dendam kepada padahal bapaknya langsung yang dibunuh. Tidak. Kalau sudah Ali Kamidin, apa yang beliau lakukan? Itu. Hanya membangun kabilah lalu beliau buktikan dirinya sebagai cucu Rasulullah. Beliau manfaatkan ilmunya, manfaatkan semuanya untuk umat Muhammad SAW. Itu beliau lakukan, bukan membalas dendam kepada. Seandainya itu benar, seandainya itu sunnah yang harus diikuti. Wallahu a'lam. Soal kita berdoa, terakhir doa beliau. Bihamdi Rabbi qadmu nadmi saraya, bihamdi Rabbi qadmu nadmi sairi, al-ibrahim al-khairi wal bashairi, bimatari syahri qadim amruhu muharram al-haram min al-tawahiri, nabiyyu bidikrahu ridha yahubbuna bijam'ina wa nafatat al-asuri, lillahi dakban huwa khairu abidin liman sa'a fil jam'i wa tadawuri. Ya Rabbana nashku ilaika halana wa ma bina min millatin takaduri. Ya Rabbana nashku ilaika halana wa ma bina min millatin takaduri. Ya Rabbana nashku ilaika halana wa ma bina min millatin takaduri. Wa zinatid dunya wa asbabil hawa wa khairatin fil qalbi was sarairi. Ilaika ya man tastajibu man da'a aquna wa wajhatut tamairi. Nad'uka ya Rahman bil dzikri alladhi ja'a bil muqtar bil bayatiri. Mustamtirin al-qudran man naqalladi يرجع الحضور في المقام العامل أنت الكريم الواهب المؤتي ندى بسائلنا جد من وامل واغفر لنا يا ربنا ذنوبنا بمنك المعهود غير غافل وتجزي عنا المصطفى وآله وصبه خير الجزاء الوافل وتجعل الذكرى طريقا خالدا للارتباط بالزمان الآخر وتجزي عنا المصطفى وصبه خير الجزاء الوافل وتجعل الذكرى طريقا خالدا للارتباط بالزمان الآخر على الهدى طول المدى من حيثما كنا وكان الجمع في المحاضر وسع لنا مشاهد الحكمة حتى بين الجمع والتناصر وافتح لنا باب القبول والرضا بمدة الأمر القليل العابر وكن لنا عونا على من نرتدي ومن نروم أنت خير الناصر واقض ديون يا إلهي ربنا شر البلايا والعدو للماكر وفضلنا الأوطان من شر الإله وبنة الإفك المبين السامر وانزل علينا الغيث سقا طيبا ومن طلوع الحب والغزاهر ورزقه هيئه لنا يا ربنا في أرضنا وأنت خير القادر وطول الأعمار فيما ترتضي واختم لنا الآجال بالبشائر قرب بالمصطفى بالمختار طه المصطفى وللعباد أولين وآخرين والآل والأصحاب أرباب الهدى وتابعهم في دربهم وصابرين يا ربنا صل وسلم دائما على النبي وآله الكافرين وصل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.